Pada hari ini, Senin 24 April 2023, saya bersama Bapak Kakor Lantas, Pak Firman, Pak Irjen Polisi Firman, dan juga Pak Dirut Jasa Raharja, kemudian Direktur Human Capital and Transformasi Jasa Marga, dan juga Bapak Kapolda, Pak Lutfi, akan melepas para arus balik untuk menuju ke gerbang tol Kalikangkung, dari tol Kalikangkung, kilometer 414 Semarang, ya, menuju tol Cikampek kilometer 70, Jakarta. Rencana akan kita lepas jam 14, tetapi mengalami penundaan karena dari arus mudik ternyata masih cukup padat, sehingga kita juga masih memberi kesempatan kepada mereka yang akan mudik pada hari kedua ini. Dan nanti akan ada kebijakan-kebijakan penyesuaian di lapangan yang akan dilakukan oleh Bapak Kakor Lantas dan seluruh jajaran, sehingga kita harapkan jalur arus balik ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, perjalanan dari tol Kalikangkung ke tol Cikampek Utama ini akan menempuh jarak yang cukup jauh. Oleh sebab itu saya mohon rekan-rekan wartawan menyampaikan bahwa para pengemudi maupun kendaraannya harus dalam keadaan prima, serta memastikan ketersediaan bahan bakar. Perlu juga dipastikan ketersediaan saldo dalam kartu tol elektroniknya minimum 400.000. Kenapa ini saya berdasarkan laporan dari Jasa Marga menyampaikan bahwa satu hari kemarin itu ada 12.000 terisi cukup minimum 400.000 untuk sampai atau untuk istirahat di rest area, tetapi jangan lama-lama karena pengendara lain juga punya hak untuk menikmati rest area itu. Apabila memang lelahnya sangat, sebaiknya keluar melalui exit tol terdekat, ya. Kemudian istirahat sebentar secukupnya, kalau perlu juga kuliner juga, nanti kemudian masuk lagi tanpa dikenai beban biaya. Jadi sekali lagi untuk mereka yang keluar untuk istirahat yang agak lama dan kemudian masuk lagi ke tol, itu tidak akan dikenai beban biaya tambahan. Dan keberadaan rest area memang kalau dalam keadaan normal itu untuk istirahat, makanya namanya rest area. Untuk Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Baru saja kita sama-sama mendengarkan arahan yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga didampingi oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi
Direktur Jasara Harja Rifan A. Purwantono dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang menyatakan bahwa sebentar lagi sesuai jadwal seharusnya akan dibuka sistem one way untuk arus balik Lebaran 2023. Kalau tadi disampaikan seharusnya dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, namun karena alasan masih banyak pemudik yang melakukan aktivitas mudiknya hari ini menuju ke daerah Jawa Tengah, maka akan ada jadwal yang dimundurkan tidak tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk informasi yang kami dapat sampai dengan saat ini bahwa sistem one way yang akan diberlakukan untuk menuju ke Jakarta dari gerbang tol Kalikangkung ini akan dibuka pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Tapi sekali lagi kami belum bisa mengkonfirmasi pasti, belum ada keterangan pasti apakah benar-benar pada pukul 14:45 ini benar akan dilakukan sistem one way. Mengingat kalau kita review atau mengevaluasi dari kemarin pada saat arus balik, situasinya ini berubah-berubah pemirsa, sehingga kebijakan rekayasa lalu lintas mengikuti perkembangan yang ada di lapangan atau di ruas tol yang ada. Untuk kebijakan ini sendiri atau one way ini sendiri rencananya akan diberlakukan mulai dari tol Kalikangkung, tepatnya dari kilometer 414 menuju tol Cikampek kilometer 70. Antara lain adalah antara tanggal 27 sampai 29 ini, karena pada tanggal-tanggal itu tol mendapatkan potongan 20%. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mohon Bapak Kapolda dan Pak Kakor Lantas untuk bisa juga menambah. Saya persilakan Pak Kakor Lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menko PMK, Pak Kapolda, Pak Dirut, rekan-rekan mitra kerja, dan seluruh teman-teman media. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko, jadi skema untuk rencana penanganan arus balik, nanti masyarakat yang akan kita lepas satu arah dari sini, ya, akan kita kawal tentunya di depan dengan harapan tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran kecepatan yang membahayakan. Pada kesempatan ini saya juga sekaligus menghimbau kepada mereka yang sudah masuk terlanjur di jalur yang normal untuk arah Jakarta, tidak kemudian nanti berpindah lajur ke sebelah kanan karena lebih longgar. Ya. Ini dibuka untuk kelancaran bersama. Nah, saya minta pelanggaran ini jangan betul-betul dilaksanakan seperti pelaksanaan tahun kemarin. Yang kedua, nanti skema yang kita laksanakan adalah dinamis. Tadi Pak Menko menyampaikan sampai kilometer 70. Ya, tadi barusan kami dapatkan perkembangan dari arah Jakarta, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang ke arah Bandung. Ya, masih sama karena liburnya mungkin masih cukup, sehingga kita akan sangat mungkin merubah ini nanti sampai kilometer 72. Sampai Cikopo, jadi yang dari arah barat masih bisa berkesempatan untuk tetap memanfaatkan jalur yang ada di sana. Ini yang saya katakan dinamis. Tapi nanti dimasuk di jalan Cikampek, akan kita laksanakan maksimal 2 kontraflow menuju Jakarta sampai kilometer 47 dan seterusnya, tinggal tergantung kepadatan yang akan kita terima di 2 hari mudik pada gelombang pertama. Ya, karena gelombang kedua masih akan kita perkirakan pada satu weekend nanti akan terjadi lagi. Moga-moga ini masyarakat bisa memanfaatkan penyebaran ini untuk kita tidak berpadat-padat di jalur jalan tol. Kemudian informasi penting yang perlu saya sampaikan adalah jika, ini saya katakan jika, ya, ternyata beban tol sangat tinggi, kami akan mengeluarkan kendaraan-kendaraan dari jalan tol ke jalur arteri. Ini kenapa? Ini membantu untuk tidak terjadi stuck di jalan tol, yang dimana masyarakat yang berada di dalam pasti tidak akan memperoleh layanan maksimal. Toilet tidak ada, makanan mungkin juga kurang. Oleh karena itu, nanti bagi masyarakat yang karena kondisi harus kita keluarkan dari jalan tol untuk bisa mengerti. Ya, di jalan arteri terutama pada saat malam hari, masyarakat lokal sudah istirahat. Jadi jangan khawatir bahwa lancar itu tidak selalu harus di jalan tol. Nah, tolong ini disampaikan dan kami berharap kerjasamanya, karena di luar justru kesempatan untuk terlayani jauh lebih baik. Ya, ada pertanyaan beberapa skema ganjil genap, ini juga sangat mungkin kita laksanakan. Jadi kalau hari ini adalah genap, masyarakat yang akan melakukan perjalanan, coba tolong dilihat mobilnya. Ya, kalau nomornya genap, berarti insya Allah tidak akan terkena
kebijakan ini. Jadi ganjil genap ini hanya berlaku di jalan tol. Jadi yang ganjil nanti akan kita tahan di pintu tol untuk kita arahkan ke jalan arteri. Ya, jadi bisa tetap semua melakukan perjalanan. Saran kami untuk yang arteri bisa dilaksanakan pada malam hari karena mengingat sudah agak sepi. Nah, ini catatan-catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi maklum. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya, pengertiannya, dan terima kasih kami sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan mudik kemarin ini bisa kita laksanakan bersama. Sekarang tinggal tugas kita melayani masyarakat untuk balik dengan selamat tentunya sampai tujuan. Arahan yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi untuk kita laksanakan bersama-sama di lapangan. Saya kira ini dari saya. Moga-moga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan kepada Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mukanya, Pak. Baik, rekan-rekan, kita jajaran Polda Jawa Tengah atas kebijakan perintah dari Mabes Polri terkait dengan arus balik dengan tol, tentu implikasi jalur arteri jajaran Polda Jawa Tengah. Kan terkait jalur arteri ini dari mulai kemarin sehingga bangkitan arus padat. Oleh karena itu kita sudah kisah sebar lebar terkait dengan pos-pam posyan. Oleh karena itu bahwa tidak hanya tol, kita sudah siapkan jalur pantura, jalur selatan, jalur tengah, dan jalur selatan dengan bergesa. Karena jalur-jalur inilah nanti yang akan minimal mengurangi beban tol apa yang disampaikan oleh Kakor pertama. Kemudian yang kedua, di jalur arteri sudah kita siapkan terkait dengan petunjuk arah maupun pengawalan. Karena itu manakala masyarakat kita nanti yang balik tentu akan hal-hal yang sifatnya petunjuk arah yang kurang pas, silahkan hubungi pada petugas kita. Nanti akan dipandu. Apalagi sampai terjadi Ya pemirsa, mohon maaf atas kendala jaringan yang kami alami, tapi ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan, setidaknya ditambahkan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi, bahwa nantinya akan dilepas dan juga dikawal kendaraan-kendaraan pada saat nanti pembukaan one way dari gerbang tol Kalikangkung yang tujuannya agar tidak ada pelanggaran kecepatan. Lalu untuk kendaraan-kendaraan yang memang sudah terlanjur masuk ke Jakarta ini dihimbau untuk tidak nantinya masuk ke jalur kanan seperti yang sudah disampaikan oleh Irjen Pol Firman Santiabudi. Lalu untuk skemanya sendiri pemirsa atau rekayasa lalu lintas ini juga bersifat sangat dinamis. Seperti di Jakarta ini terpantau masih banyak kendaraan yang menuju dari Jakarta ke arah Bandung. Jadi kemungkinan one way atau rekayasa one way ini diberlakukan sampai kilometer 72. Kasus orang tahun ini turun menjadi 2.117. Jadi turun 39%. Kemudian jumlah korban meninggal khusus untuk mudik, jadi hitung Amin 5 sampai H ya, hari H itu turun 72%. Sekarang yang meninggal 164 orang ya, sampai hari H, sementara tahun lalu itu mencapai 583 orang. Kemudian jumlah korban yang luka juga mengalami penurunan 33%. Tahun lalu sebanyak 2.990 orang, tahun ini turun menjadi 2.013 orang. Mudah-mudahan, dan ini semua terjadi di samping kerja keras dari petugas, kepolisian, kemudian juga dari jasa marga, dari pengelola jalan tol, dan tentu saja juga dari pemerintah daerah, dari pemerintah kepolisian yang ada di daerah. Juga kerjasama rekan-rekan wartawan yang terus secara intensif menyampaikan informasi-informasi, dan informasi setelah tulus saya akui bahwa kami banyak mengambil keputusan karena informasi
lapangan dari rekan-rekan wartawan. Itu sangat berharga, terutama untuk mengambil keputusan policy adjustment, kebijakan penyesuaian yang dilakukan oleh Pak Kakor Lantas. Dan saya mohon arus balik ini juga akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan juga mengalami penurunan angka kecelakaan dan kasus-kasus kejadian yang tidak kita inginkan juga turun drastis sebagaimana yang kita lakukan yang terjadi pada waktu mudik ini. Kemudian saya kira tambahan dari saya, silakan kalau ada yang ditanyakan ke Pak Kakor Lantas atau Pak Kapolda, silakan. Ada? Pak, ini kan masih belum ada. Nah, berarti dialihkan ke ATM yang kedua, one way itu apakah dilaksanakan secara bersama ataukah harus kemarin waktu dialihkan pada penerimaan Terima kasih. Jadi 3 jam sebelum J-2 tadi ini, kita terus memantau perkembangan bangkitan arus dari arah timur dan informasi laporan dari Pak Dirlantas sudah masuk kriteria untuk kita segera mengambil keputusan one way ke arah Jakarta. Ya, jadi ini baru yang baru kelihatan di sini, tapi dari sana sudah adanya peningkatan. Dan yang kedua, informasi yang dari arah barat juga ada penurunan, sehingga memungkinkan kita untuk memanfaatkan lajur sebelah kanan untuk one way. Terima kasih, pertanyaannya sangat kritis. Kita memang menjadwalkan ini selalu sampai jam 24 malam. Ya, tapi sekali lagi di lapangan sangat tergantung dari berapa besar masuk bangkitannya. Dan biasanya nanti kita jam J-3 akan kita informasikan apabila ada perpanjangan pemberlakuan one way. Yang penting masyarakat ikuti perkembangan ini dan tetap hati-hati. Ya, berdoa jangan lupa. Terima kasih. Pelepasan nanti kita lagi. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Pelepasan ya. Halo. Mbak, Mas, kita geser ke flag off ya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bersama keterangan yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang didampingi oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, Direktur Jasara Harja Rifan A. Purwantono dan juga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kami tambahkan lagi tadi informasi yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri bahwa nantinya untuk saat masuk ke tol Cikampek ini nanti akan diberlakukan maksimal 2 kontraflow menuju ke daerah Jakarta. Karena memang dari daerah Jakarta menuju ke Bandung ini masih terpantau padat. Dan kemudian untuk one way-nya sendiri yang semula sampai kilometer 70 dari gerbang tol Kalikangkung, kilometer 414 nanti sampai di kilometer 72. Dan ada poin penting lagi, yakni jika beban tol dianggap tinggi atau dinilai tinggi, maka nanti akan ada kendaraan-kendaraan yang dikeluarkan ke jalur arteri untuk menghindari adanya stagnasi atau stuck di jalan tol. Dan kemudian untuk masyarakat dihimbau yang melalui jalur tol ini agar tetap memperhatikan nomor kendaraan disesuaikan dengan tanggal hari ini atau dikaitkan dengan tanggal ganjil genapnya. Karena untuk kebijakan ganjil genap ini dikatakan sewaktu-waktu bisa dilakukan sehingga nanti ketika ada kendaraan yang memang masuk ke jalur tol dan kemudian dikenakan ganjil genap, ini harus bisa disesuaikan dengan nomor plat kendaraan. Lalu ada catatan lagi dari Kakor Lantas bahwa untuk jalur arteri ini biasanya sepi di malam hari, di jam malam hari. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk juga bisa memanfaatkan jalur arteri di malam hari sehingga beban di jalan tol ini tidak tinggi. Selain itu juga ada poin penting yang disampaikan oleh Polda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, yaitu untuk di jalur arteri sendiri terutama di kawasan Jawa Tengah ini sudah dilengkapi dengan berbagai petunjuk arah dan juga nantinya ada pengawalan dari tim kepolisian yang siap untuk memberikan arahan kepada para pemudik yang hendak balik ke wilayah Jakarta.